Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon izin Bu, kami dari kelompok SIM Transdar di Andalalin ingin mempresentasikan apa yang menjadi tugas kami pada minggu ini. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, untuk kelompok ini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Putri Audia, dengan notar 2201320 bersama tiga rekan saya, yaitu Muhammad Ridho Farezi, dan Muhammad Ridho Mariski, dan beserta Rizka M. Jabir. Pada tugas kali ini, hal-hal yang akan kami bahas, yang akan kami presentasikan, yaitu kami akan menjelaskan bagaimana bagan hierarki mengenai SIM Transdar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan identifikasi karakteristik dari si Andalalin atau analisa dampak lalu lintas. Lalu kami akan identifikasi komponen dari si Andalalin, dan selanjutnya kami akan menampilkan gambar prosedur tata kerja dari si Andalalin dalam bentuk CFF atau BPMN. Baik, hal yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu tentang bagan hierarki. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Ridho Farezi. Baik, eh, yang pertama adalah bagian hierarki. Pada hierarki pertama, yaitu adalah suprasistem, yang mana pada kita bahas saat ini adalah sistem informasi manajemen transportasi darat. Kemudian, eh, hierarki kedua yaitu sistem, yaitu apa yang kita bahas adalah sistem informasi andalalin atau sistem informasi eh, analisis dampak lalu lintas. Kemudian pada hierarki ketiga yaitu subsistem. Dalam subsistem ini terbagi menjadi 5, yaitu manajemen keselamatan lalu lintas, manajemen perencanaan transportasi, manajemen pemeliharaan infrastruktur, ya, manajemen transportasi publik, dan manajemen pengaturan lalu lintas. Kemudian pada subsistem eh, terbagi tiap-tiap dari subsistemnya, yaitu yang pertama dari subsistem manajemen keselamatan lalu lintas terdapat dua subsistem, yaitu manajemen analisis risiko dan penilaian keselamatan. Kemudian pada subsistem manajemen perencanaan transportasi terdapat dua subsistem, yaitu kebutuhan transportasi dan perencanaan jaringan transportasi. Kemudian pada subsistem ketiga terdapat tiga subsistem, yaitu inspeksi dan evaluasi, yang kedua perencanaan pemeliharaan, dan yang ketiga adalah pemeliharaan preventif. Kemudian pada subsistem manajemen transportasi publik terdapat tiga subsistem, yaitu perencanaan trayek, penjadwalan dan operasi, dan yang ketiga adalah pengelolaan fasilitas armada. Kemudian pada subsistem terakhir, yaitu manajemen pengaturan lalu lintas, terdapat dua subsistem, yaitu sistem lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas. Kemudian dipaparkan bagaimana tata kerja si sistem informasi Andalalin, yaitu eh, pada bagian awal yaitu mulai, kemudian diteruskan dengan pengajuan dokumen, yang mana dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi setempat. Kemudian setelah pengajuan dilakukan penerimaan disposisi surat dari Kadis Provinsi setempat beserta dokumen permohonan dan lampirannya. Setelah dilakukan disposisi surat, kemudian diteruskan ke Kabid yang memberi disposisi kepada Kasih lalu lalin jalan untuk disampaikan kepada
tim evaluasi dokumen Andalalin. Kemudian setelah itu berkas diteruskan kepada tim evaluasi dokumen Andalalin yang mana mereka memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis. Setelah itu dilakukan sidang atau rapat untuk menilai dokumentasi Andalalin tersebut. Kemudian apabila di ACC atau diterima, maka akan dilakukan pembuatan BA atau rekomendasi teknis. Setelah itu dilaksanakan pengadaan kunjungan lapangan atau survei. Setelah itu dikembalikan lagi kepada Dinas Perhubungan provinsi setempat untuk eh, yang mana Kabid LLAJ menyampaikan hasil penilaian dan konsep SK persetujuan dokumen hasil Andalalin kepada Kepala Dinas. Yang mana setelah itu Kepala Dinas menerbitkan SK persetujuan dokumen. Selesai. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Ridho Fahrezi, mengenai bagan dari sistem informasi Andalalin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari sistem informasi Andalalin. Yang pertama, Andalalin itu diatur dalam dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015, dan selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan terdapat juga pada PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015, Andalalin ini merupakan serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan suatu pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur lainnya. Dari setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur, dan lain-lain, pastinya akan mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dibutuhkan yang namanya analisa dampak lalu lintas. Selanjutnya. Tujuan dari pelaksanaan Andalalin yaitu untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak merugikan bagi kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Selain itu, dapat mengurangi dan mengatasi dampak-dampak negatif dari pembangunan tersebut. Lalu, tujuan dari analisa dampak lalu lintas ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas agar lebih baik lagi ke depannya. Dan kemudian tujuan lainnya yaitu suatu cara pemerintah untuk memenuhi syarat perizinan yang harus dipenuhi agar bangunan tersebut tidak berdiri secara ilegal. Dalam pelaksanaan Andalalin, terdapat beberapa kriteria atau karakteristik yang menjadi suatu syarat bisa dilaksanakannya Andalalin, yang menjadi acuan pada pelaksanaan Andalalin tersebut. Salah satunya yaitu rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, pelabuhan khusus, tempat dan kawasan wisata, serta gedung-gedung pertemuan lainnya ini wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas. Analisa dampak lalu lintas pada perencanaan pembangunan tempat-tempat tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan rencana pembangunannya saja, tetapi berdasarkan luas lantai pembangunan. Apabila luas lantai pembangunannya tidak mencukupi syarat dan kriteria dari Andalalin, maka tidak perlu dilakukan analisa dampak lalu lintas tersebut. Dan apabila dilakukan pengembangan pada pusat kegiatan tersebut, yang wajib dilakukan Andalalin untuk pengembangan dari pembangunan awal yang ukurannya 30% lebih besar dari kondisi awal, maka hal tersebut perlu dilaksanakan Andalalin.
Dan selanjutnya, untuk fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan perlu dilaksanakan andalalin apabila daya tampung fasilitas pendidikan tersebut di atas dari 1.500 siswa. Apabila di bawah dari 1.500 siswa, maka bangunan tersebut tidak membutuhkan analisa dampak lalu lintas. Selanjutnya untuk fasilitas pelayanan umum. Fasilitas pelayanan umum dapat berupa rumah sakit dan poliklinik. Rumah sakit yang perlu dilakukan analisa dampak lalu lintas pada perencanaan pembangunannya, yaitu rumah sakit yang terdiri di atas 700 tempat tidur. Di dalam rumah sakit tersebut, maka diperlukan analisa dampak lalu lintas. Selanjutnya, untuk pembangunan hotel juga harus berdasarkan jumlah kamar yang direncanakan pada pembangunan tersebut. Apabila jumlah kamar tersebut memenuhi persyaratan untuk dilaksanakannya analisa dampak lalu lintas, maka perlu dilaksanakan analisa dampak lalu lintas. Kemudian untuk rencana pembangunan perumahan dan pemukiman, rumah susun dan apartemen perlu dilaksanakan analisa dampak lalu lintas apabila berdasarkan jumlah unitnya sudah memenuhi kriteria ataupun karakteristik dari sistem informasi analisa dampak lalu lintas tersebut. Selanjutnya. Jadi pada perencanaan pembangunan perumahan, pemukiman, rumah susun, dan apartemen yang diperlukan andalalin berdasarkan dari jumlah unitnya. Untuk perumahan sederhana, dilakukannya andalalin apabila perencanaan pembangunannya ini di atas dari 1.000 unit. Kemudian untuk perumahan menengah atas atau townhouse atau cluster, diperlukannya andalalin apabila rencana pembangunannya ini di atas dari 500 unit. Kemudian untuk rumah susun sederhana di atas dari 800 unit. Kemudian untuk apartemen diperlukan andalalin apabila rencana pembangunannya di atas dari 800 unit. Kemudian untuk pembangunan fasilitas parkir yang harus dilakukan analisa dampak lalu lintas yaitu di atas 300 SRP. Lalu ada beberapa infrastruktur yang memang wajib dilakukan andalalin adalah sebagai berikut. Next. Nah, ini sudah kami rangkum data-data infrastruktur dari transportasi yang wajib dilaksanakannya analisa dampak lalu lintas. Apabila perencanaan pembangunan untuk infrastruktur transportasi tersebut sudah direncanakan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, maka segera dilakukan analisa dampak lalu lintas guna mencegah terjadinya dampak-dampak lalu lintas yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan. Salah satunya yaitu akses dari jalan tol. Akses dari jalan tol, pelabuhan utama, ataupun bandar udara, terminal, stasiun kereta api, tempat penyimpanan kendaraan atau yang disebut dengan pool, ini semuanya wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas. Oke, selanjutnya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, pada pembangunan infrastruktur untuk transportasi sendiri seperti jalan layang, lintas bawah atau yang disebut dengan underpass, wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas apabila merupakan jalan akses dari atau ke jalan existing. Ini merupakan karakteristik tersendiri dari analisa dampak lalu lintas yang harus dipenuhi untuk dilakukannya analisa dampak lalu lintas tersebut pada infrastruktur transportasi. Dan apabila dilakukan pengembangan pada infrastruktur tersebut, pengembangannya itu lebih dari 50% lebih besar dari kondisi awal, maka diperlukan analisa dampak lalu lintas pengulangan untuk bangunan tersebut.
Dan untuk mempermudah pelaksanaan Andalalin, pada Kementerian Perhubungan biasanya menggunakan aplikasi Si Andalan. Nah, aplikasi ini mempermudah proses perizinan, persetujuan, analisis dampak lalu lintas di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kurang lebih itu karakteristik yang dapat kami jelaskan mengenai sistem informasi analisa dampak lalu lintas. Dan untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana prosedur dari analisa dampak lalu lintas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka M. Jabit. Silakan, Rizka. Ya, baik, selanjutnya prosedur pelaksanaan analisa dampak lalu lintas. Pemeriksaan kelengkapan data pemeriksaan dan pendataan kelengkapan berkas permohonan Andalalin terhadap permohonan rekomendasi teknis persetujuan Andalalin yang diajukan melalui Dinas Pengamanan Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kepada Dinas Perhubungan setempat. Peninjauan lokasi prosedur selanjutnya setelah melengkapi berkas adalah melakukan peninjauan lokasi atau survei proyek dan yang nantinya akan ada petugas yang berkepentingan untuk melakukan survei lapangan sebagai bahan pembuatan Andalalin. Rapat internal selanjutnya dilakukan oleh pihak pengembangan akan melakukan rapat dengan pihak konsultan untuk membahas proyek pembangunan. Rapat internal ini biasanya berkaitan dengan pembahasan rencana pengerjaan, proses pembangunan hingga rencana pasca pembangunan. Sidang eksternal dilakukan oleh tim evaluasi dokumen hasil Andalalin. Konsultan penyusun dokumen Andalalin pun pemrakarsa pembangunan untuk dilakukan penilaian terhadap hasil kajian yang telah dilakukan. Pembuatan draft Andalalin termasuk catatan yang dituangkan ke dalam draft Andalalin. Rekomendasi jika draft selesai, maka selanjutnya pengembangan akan mendapat rekomendasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu untuk dijadikan landasan persetujuan Andalalin. Next. Ya, selanjutnya merupakan gambaran mengenai sistem, mekanisme, dan prosedurnya. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rido Mariski Sumarno. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran mengenai sistem, mekanisme, dan prosedurnya. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Yang pertama yaitu ada permohonan untuk mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Lalu yang kedua ada Dinas Perhubungan. Lalu yang pertama menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dan lampiran. Dilanjutkan dengan Kabid memberikan disposisi kepada Kasih Lalu Lintas Jalan untuk menampilkan kepada tim evaluasi dokumen Andalalin. Baik, yang selanjutnya yaitu tim evaluasi dokumen Andalalin. Dia bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis, lalu dilanjutkan dengan melakukan sidang atau rapat menilai dari dokumen Andalalin tersebut. Dilanjutkan dengan membuat BA atau rekomendasi teknis. Kemudian dilanjutkan dengan apabila diperlukan atau diadakan kunjungan lapangan. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke Kementerian Perhubungan. Yang pertama yaitu tim evaluasi melalui Kabid LLAJ menyampaikan hasil penilaian dan konsep SK persetujuan dokumen hasil Andalalin kepada Kepala Dinas. Dilanjutkan, Kepala Dinas menerbitkan SK persetujuan dokumen Andalalin. Untuk selanjutnya, syarat yang harus dilengkapi untuk pelaksanaan Andalalin, yaitu yang pertama adalah surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan yang di dalamnya terdapat kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai 10.000. Lalu selanjutnya yaitu ada identitas pemohon atau penanggung jawab, seperti jika itu WNI dilengkapi dengan fotokopi KTP. Lalu jika untuk WNA yaitu berupa fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS,
atau visa atau paspor. Baiklah, untuk selanjutnya jika dikuasakan perlu surat kuasa di atas materai 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa. Selanjutnya dilanjutkan jika badan hukum atau badan usaha diperlukan fotokopi akta pendirian dan perubahan itu dari kantor pusat dan kantor cabang. Lalu berupa fotokopi SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham jika PT dan yayasan, lalu kementerian jika koperasi, lalu bisa juga pengadilan negeri jika CV. Selanjutnya yaitu diperlukan fotokopi NPWP, badan hukum atau badan usaha atau perorangan. Lalu surat yang diperlukan yaitu dokumen analisis dampak lalu lintas. Berikutnya yaitu sertifikat dari konsultan atau tenaga ahli penyusun dokumen andalalin yang dikeluarkan. Selanjutnya disahkan oleh Kementerian Perhubungan. Yang pertama yaitu surat penunjukan tugas dari perusahaan konsultan kepada perwakilan yang namanya tertera pada sertifikat konsultan andalalin. Lalu yang kedua yaitu surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang pada rekomendasi andalalin. Yang ketiga yaitu profil permohon dan konsultan. Baik, untuk komponen andalalin yaitu penerapan andalalin bersama dengan sistem informasi manajemen transportasi atau SIMTrans dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas analisis. SIMTrans menyediakan platform untuk mengintegrasikan data lalu lintas yang diperlukan, seperti data volume lalu lintas, data kecelakaan, dan data jaringan transportasi, serta memfasilitasi pemodelan dan analisis data. Dengan demikian, penerapan andalalin dalam SIMTrans memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti dalam mengelola lalu lintas dan transportasi. Dalam pelaksanaan analisis dampak lalu lintas atau andalalin, terdapat beberapa komponen yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data aktual. Pengumpulan data aktual yang komprehensif dan akurat tentang kondisi lalu lintas yang ada, termasuk volume lalu lintas, pola pergerakan, kecepatan rata-rata, dan karakteristik jalan, merupakan langkah penting dalam andalalin atau analisis dampak lalu lintas. Berikutnya yaitu ada analisis pergerakan. Analisis ini membantu memahami pola pergerakan lalu lintas, seperti asal tujuan perjalanan, rute yang paling umum digunakan, dan waktu perjalanan yang diperlukan. Hal ini membantu dalam memahami tingkat mobilitas dan distribusi lalu lintas di suatu wilayah. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen andalalin. Dalam komponen andalalin yang pertama ada model transportasi atau cross-step model. Penggunaan model transportasi matematis untuk memprediksi dampak dari perubahan infrastruktur atau layanan transportasi terhadap lalu lintas. Model ini membantu dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih yang paling efektif. Lalu yang kedua ada perhitungan kinerja. Perhitungan kinerja jaringan transportasi seperti kepadatan lalu lintas, waktu tempuh, kecepatan rata-rata, dan tingkat kemacetan. Membantu dalam mengevaluasi efektivitas sebagai solusi yang diusulkan. Lalu yang selanjutnya itu ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak lalu lintas dari proyek atau kebijakan tertentu, termasuk peningkatan kemacetan, waktu tempuh yang lebih lama, dan dampak negatif lainnya terhadap mobilitas dan lingkungan. Dan selanjutnya yaitu ada rekomendasi dan pengembangan solusi. Berdasarkan hasil analisis, menyusun rekomendasi dan solusi yang efektif untuk mengurangi dampak lalu lintas yang mungkin terjadi, termasuk perubahan desain jalan, pengaturan lalu lintas, atau pengembangan infrastruktur tambahan. Baik, berikut sekian pemaparan yang telah disampaikan. Untuk rekan saya Putri Audia, silahkan ditutup.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami memohon koreksi dari Ibu Eli Jumeli selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Transdar pada kelas kami yaitu kelas TD 211. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon arahan dan bimbingannya, Bu. Siap, terima kasih, Bu.